Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gevira Nur Fatima dari program studi bimbingan dan konseling Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan peran gender. Secara umum, itu gender digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya, kemudian sehingga gender itu lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek-aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek non-biologis lainnya. Gender itu berkaitan dengan perspektif terhadap kewanitaan atau kepriaan yang disebabkan oleh atribut yang diberikan oleh masyarakat. Peran gender atau gender roles adalah sejumlah harapan yang diinginkan oleh masyarakat tertentu mengenai perilaku yang sesuai dengan pria dan wanita. Peran gender itu mengacu pada harapan-harapan sosial mengenai apa yang harus dilakukan, dipikirkan, dirasakan oleh seseorang individu sebagai laki-laki maupun perempuan. Peran gender di berbagai tempat dan waktu itu tidak sama, bahkan dapat berubah seiring perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Harapan mengenai perempuan dan laki-laki itu berbeda secara signifikan. Pria itu lebih dipandang sebagai individu yang mempunyai sifat seperti kebebasan, objektivitas, dan kompetitif. Sedangkan wanita itu cenderung dilihat sebagai individu yang mempunyai sifat seperti kehangatan, kelembutan, kemudian kesadaran akan perasaan orang lain. Peka lah gitu. Kemudian gender wanita itu diharapkan untuk menjadi pengasuh, menaruh perhatian terhadap orang lain, tertarik dengan hubungan interpersonal, dengan kata lain, untuk memenuhi peran sosial yang dikehendaki lingkungan. Maka perempuan adalah ekspresif dan agak berorientasi pasif. Laki-laki diharapkan menjadi manusia yang aktif, yang memprioritaskan tujuan impersonal dan mampu untuk menguasai dunia sehingga lebih menekankan kepada rasionalitas. Kemudian, sejak peristiwa kelahiran, seorang bayi itu sudah diberi label oleh kebanyakan orang tua dengan memberikan atribut-atribut seperti kayak selimut berwarna biru untuk laki-laki dan selimut berwarna merah atau pink, merah muda atau pink untuk perempuan. Harapan yang sesuai dengan gender itu terus berkembang. Misal, tampak ketika perempuan dan laki-laki itu diberikan mainan yang berbeda. Kemudian remaja perempuan itu lebih dituntut untuk menjaga kehormatan dibandingkan dengan remaja laki-laki yang cenderung lebih dibebaskan dalam hal pergaulan tapi masih dalam pengawasan gitu. Sedangkan orang dewasa itu sering diperlakukan anak-anak secara berbeda berdasarkan gender. Sosialisasi peran gender itu terhadap anak ternyata tidak hanya dilakukan oleh orang tua saja, akan tetapi juga masyarakat memberikan pesan secara jelas kepada anak-anak sejalan dengan pertumbuhan mereka. Kemudian ada pun teori yang berhubungan dengan perkembangan peran gender, yaitu teori psikoanalisa. Teori ini pertama kali dikenalin oleh Sigmund Freud. Teori ini mengungkapkan bahwa perilaku dan kepribadian laki-laki dan perempuan itu sejalan awal ditentukan oleh perkembangan seksualitas. Freud menjelaskan kepribadian seseorang itu tersusun dari 3 struktur, yaitu id, ego, ide, ego, dan superego. Tingkah laku seseorang itu ditentukan oleh interaksi ketiga struktur tersebut. Kemudian ide itu sebagai pembawa sifat-sifat fisik, biologi sejak lahir. Kemudian ego itu bekerja dalam lingkup rasional dan berupaya menjinakkan keinginan agresif dari ide. Kemudian sedangkan super ego itu berfungsi sebagai aspek moral dalam kepribadian dan selalu mengingatkan ego agar senantiasa menjalankan fungsinya sebagai ide. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.